Saya menghimbau kepada saudari HS dan saudara IW tidak usahlah melakukan akselerasi atau akrobat hukum, kooperatif sajalah kepada panggilan yang ada. Bentak. Nih, ini orangnya. Ah, bisa. Nih, gue kasih nomor telepon. Bang Rional, tapi jangan bilang dari gue ya. Di Bang Rional. Boleh, boleh Bang. Aku kalau besok ada timku ke Polda Bang. Ya, Kasubdit Pemas tuh, Bang Rional Simanjuntak. Kalau Simanjuntak pasti keluar. Ya. KPP dia tugasnya tuh ditugasin untuk bicara tentang terkait media apa artis-artis ya seluruh. Kalau barang ini aku update lagi ya Bang. Ini ada edaran Bang bertanya aku besok. Ya, boleh. Santai aja. Tadi gue bilang 2:30. Soal yang laporan di Polda Jabar. Boleh kita bahas. Itu aja sih paling Udah, boleh kita bahas. Gak ada masalah. Kalau itu Sebenarnya Polda Jabar itu belum ada apa-apa, belum panggil-panggil lagi. belum dipanggil lagi. Diem gitu aja Bang. Iya, nanti ada sesuatu yang mau gua sampein yang lebih ramai lagi. Kelakuannya ini sadar. Kenapa dia Bang? Mau sampai nggak hari ini? Mau Oh sampai. ya udah. Oke. Ya siaga. Siaga yang dekat rumah sakit itu bang? Iya. Iya. Sebelah mana aja bang? Ya. Orang sih, jadi kita mau update yang terbaru nih Pak seperti apa pemanggilan terduga terlapor yang masih dalam lidik tuh Bang. Ya. Minggu lalu tidak datang. Ya. Dan minggu ini infonya juga ada pemanggilan seperti apa gitu. Jadi berdasarkan SP2HP yang saya terima dari penyelidik Polda Metro Jaya bahwa penyidik telah melakukan undangan kedua kepada saudari HS, saudara IW, dan saudara Sidik Taufik ST, karena mereka tidak menghadiri undangan pertama. Seharusnya, sepatutnya tanggal 24 November lalu itu saudari HS menghadiri di Polda Metro Jaya. Dikarenakan ketika undangan yang pertama dia meminta penundaan pada tanggal 24. Tetapi ditunggu tanggal 24 tidak menghadiri panggilan tersebut. Dan akhirnya penyidik melakukan upaya undangan kedua, yaitu undangan terakhir dalam tahap penyelidikan. Nah, tidak ada. Karena setelah undangan kedua artinya penyelidik bisa melakukan upaya selanjutnya, yaitu melakukan gelar perkara. Karena saat ini yang saya ketahui penyelidik berdasarkan SP2HP juga telah berkoordinasi juga dengan beberapa pihak-pihak yang menjadi ahli. Gelar perkara artinya pihak terduga terlapor pun tidak hadir akhirnya harus digelar. Iya, karena ketidakhadiran para saksi-saksi ini artinya kan dalam proses penyelidikan tidak ada upaya paksa. Artinya tidak bisa menjemput paksa. Tapi ketika proses penyidikan barulah bisa penyelidik melakukan upaya paksa. Ketika tidak menghadiri panggilan, melakukan upaya paksa namanya jemput paksa terhadap saksi-saksi. Seperti itu. Jadi Statusnya saksi. meskipun statusnya saksi, makanya kami berharap mendorong penyelidik untuk bisa segera melakukan gelar perkara ketika para saksi dan terduga yang saya anggap terduga ini tidak kooperatif dalam proses penyelidikan yang ada. Ada salah satu saksi yang juga
telah menyampaikan kepada saya ya beberapa peran-peran yang lainnya. Nah, itu juga sudah saya sampaikan dalam kemarin media sosial saya. Ada mantan karyawan dari HS dan Pak Iwe ini. Menariknya adalah ada upaya hukum yang dilakukan HS terhadap satu saksi ini. Justru dia sedang berupaya untuk mengaburkan suatu peristiwa pidana ini. Dia melaporkan salah satu saksi yang telah diperiksa oleh penyelidik Polda Metro Jaya. Nah, ini juga menjadi perhatian serius bagi kami karena kami menganggap ini suatu perbuatan obstruction of justice, yaitu perbuatan yang menghalangi proses penyidikan. Karena Ada ketakutan. ya saya menilainya ke sana karena adanya ketakutan, kekhawatiran dari keterangan yang bersangkutan sehingga salah satu saksi yang telah memberikan keterangan dilaporkan oleh saudara E. Saudara E yang mana adalah kuasa dari HS. Seperti itu. Jadi dugaan pasalnya dianggap pasal 378, 310. Ya, saya juga tidak mengerti bagaimana 378 dan 310 ini bisa dilaporkan kepada salah satu saksi ini. Kalau dugaan saya dianggap bahwa si saksi ini yang dilaporkan ini, yang mantan karyawannya ini dilakukan merupakan menyampaikan pencemaran nama baik. Padahal kamu sendiri tidak pernah tahu kan yang mana orangnya. Nah, jadi juga ini menjadi menarik karena ini dilaporkan di Polda Jabar, di mana tempat pengusaha ini ya, berdiam lah ya, tinggal di Jawa Barat. Berarti dianggap keterangan dari saksi merugikan. Ya, padahal kan ya bisa jadi demikian. Padahal kan kita juga tidak pernah tahu apa keterangan-keterangan yang disampaikan, apa yang dikumpulkan. Jadi saya menghimbau kepada saudari HS dan saudara IW tidak usahlah melakukan akselerasi atau akrobat hukum, kooperatif sajalah kepada panggilan yang ada. Bisa membuat laporan polisi, bisa melakukan keterangan di Polda Jabar, tapi kenapa tidak mau memberikan keterangan di Polda Metro Jaya? Ya, jadi harapan saya agar kedua pengusaha ini juga bisa kooperatif di Polda Metro Jaya. Dan saya juga meminta kepada saksi-saksi yang belum hadir untuk bisa kooperatif menghadiri pemeriksaan karena sifatnya ini masih pemeriksaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampaikan saja yang sebenar-benarnya. Tidak perlu ditutup-tutupi karena kebenaran pasti akan terungkap. Tidak usah lari. Karena ketika lari dari tanggung jawab justru malah akan mempersulit dirimu sendiri. Jadi salah satu saksi ada yang saya sudah hubungi untuk bisa memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. Ya, ini saya sampaikan juga pasti saya tahu ini dari pihak sebelah juga masih kan berpikir apa-apa yang menjadi langkah hukum saya. Saya tidak ada yang saya tutup-tutupin, saya jelaskan di sini juga. Bang, Dr. Oki kecewa tidak Bang? Sudah dipanggil tapi mantul. Ya, kalau dibilang kecewa kan saya tidak menanyakan hal itu. Cuman yang jelas saya selaku kuasa hukum Dr. Oki kecewa. Artinya proses hukum menjadi berlarut-larut. Ya, artinya ketika seharusnya orang itu berkomitmen dengan apa yang dijanjikan, ketika melakukan penundaan meminta tanggal 24 tapi tidak hadir dan akhirnya dikeluarkan undangan kedua kan sebagai bentuk ketidakkooperatifan. Nah, itu yang saya sayangkan. Sedangkan kalau kita lihat sosial medianya setiap hari
masih beraktivitas. Kalau saudara bisa lihat sosial medianya kan bisa lihat bagaimana aktivitas dari kedua pasangan ini. Ya, artinya dia bahkan bisa melaporkan mantan anak buahnya yang juga sebagai saksi dalam kasus ini, tapi dia tidak mau menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kalau tidak salah kenapa nggak muncul aja gitu? Kang, sebagai konten kreator, bahkan sekarang bisa dikatakan selebritis mungkin ya, minta komentarnya terkait dengan bencana masyarakat kita, warga kita yang di Sumatera. Mungkin Akang melihatnya seperti apa sih Ya, bencana ini? tidak ada putusnya kalau dari aku pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa, dan aku selalu melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Dari mulai menyuarakan, menggalangkan, karena mungkin informasi yang beredar saat ini lumayan terbatas juga ya, terutama dari Sumatera keluarnya karena hambatan akses internet gitu, telepon dan yang lain-lainnya, sangat minim informasi sekali ke kita semua yang ada di daerah ibu kota Jakarta gitu dan yang lainnya. Karena itu sekecil apapun informasi yang sangat berarti, baik aku sebagai yang alhamdulillah punya followers banyak ataupun tidak punya followers banyak atau berapapun itu followers kalian, suarakan sebanyak-banyaknya berita-berita yang memang benar-benar terjadi di Sumatera saat ini. Kang, sebagai konten kreator, dirimu juga bikin konten, pegang payung, mengatakan alam disalahkan, justru rakyat konglomerat yang lebih. Nah, ini salah satu bentuk lo untuk menyuarakan atau seperti apa, Kak? Ya, itu salah satu bentuk menyuarakan secara halus ya. Karena apa? Karena sekarang kan sedang polemik yang sedang terjadi tentang Sumatera ini. Apakah bencana ini dikategorikan sebagai bencana daerah atau bencana nasional? Menurut aku pribadi, meskipun ada pakam-pakam tertentu untuk memenuhi standarisasi bencana nasional, tapi aku sendiri berharap pemerintah bisa lebih fleksibel ya, menimang dan melihat gitu. Meskipun banyak faktor yang mungkin dinilai masih belum memenuhi standarisasi sebagai bencana nasional, tapi kalau keadaannya emang sudah separah ini, sebaiknya kita semua bisa melihat secara lebih fleksibel lah, bahwa mungkin dampaknya ternyata sudah sebesar bencana nasional meskipun kita melihatnya belum memenuhi standarisasi sebagai bencana nasional. Terakhir, Kang, mungkin ada masukan ketika banyak kontroversi puing-puing kayu, bahkan ada penggundulan hutan. Masyarakat juga mengatakan ini ulah pemerintah apa segala macam. Terakhir, masukan dari kamu apa? Ya, tidak mau juga menggeneralisasi ini salah pihak tertentu siapa, salah pemerintah secara keseluruhan atau tidak. Yang pasti kayu gelondongan yang terlihat mungkin bisa menjadi bukti juga gitu buat kita semua ya. Baik itu atas sepengetahuan atau mungkin tidak atas sepengetahuan pemerintah, tapi yang pasti yang saya harapkan adalah pemerintah dari pusat bisa turun langsung ke lokasi untuk melihat, untuk menilai sendiri. Karena sekarang kan yang jadi pro kontra adalah itu kayu gelondongan deforestasi atau bukan gitu. Daripada yang satu bilang mengiyakan, yang satu menyangkal, mending yang dari pusat langsung turun ke lapangan dan buktikan sendiri secara transparan ke masyarakat, kasih penilaian langsung secara transparan ke masyarakat bahwa bukti-bukti kayu yang ada di sana tuh adalah kayu hasil deforestasi atau bukan, gitu sih.